Tahukah Anda bahwa menurut penelitian terbaru, hampir 90% orang akan mengalami setidaknya satu krisis besar sebelum mencapai usia 50 tahun? Itu berarti 9 dari 10 orang, pikirkan itu sejenak. Momen-momen sulit bukanlah pengecualian, tetapi kenyataan yang pasti. Mereka tidak meminta izin, tidak mengetuk pintu dengan sopan sebelum memasuki hidup Anda. Mereka datang tiba-tiba, membalikkan segalanya. Anda pasti pernah merasakannya. Kita semua pernah mengalaminya. Dan ketika Anda berada di tengah badai, ketika dunia terasa seperti runtuh di sekitar Anda, pertanyaan yang selalu muncul adalah, bagaimana cara terus maju? Orang-orang Stoik telah mengajukan pertanyaan ini sejak berabad-abad yang lalu. Mereka hidup di zaman yang kacau, penuh ketidakadilan dan penderitaan, tetapi alih-alih terbenam dalam keputusasaan, mereka memilih untuk bangkit. Mereka mengembangkan alat-alat, kerangka berpikir yang membantu mereka bernavigasi melalui badai kehidupan yang paling dahsyat sekalipun. Alat-alat ini bukanlah teori abstrak untuk para akademisi, tetapi filosofi praktis yang dekat dan mendalam bagi manusia. Mereka meninggalkan kita mantra-mantra, pengingat sederhana tetapi penuh makna yang menerangi jalan kita di saat-saat tergelap dalam hidup. Yang membuat mantra-mantra ini begitu penting adalah kesederhanaannya. Mereka tidak menjanjikan untuk menghapus rasa sakit, tetapi memberikan kita cara untuk menghadapi, bertahan, dan tumbuh darinya. Apakah Anda sedang menderita setelah putus cinta, bingung dengan ketidakstabilan karir, atau harus menghadapi kehilangan yang mendalam? Filosofi Stoik memberikan kebijaksanaan dan kekuatan. Ia membantu kita membuang yang tidak penting, membawa kita kembali pada apa yang benar-benar penting. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 3 mantra Stoik yang dapat mengubah hidup. Memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Amor fati, cintailah nasib Anda. Dichotomy of control, fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Setiap prinsip ini telah dibentuk selama berabad-abad, namun yang menakjubkan adalah betapa relevannya mereka dengan dunia yang penuh perubahan seperti sekarang. Mari kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip ini bisa membimbing kita melewati badai yang tak terhindarkan dalam hidup. Stoicisme tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, tetapi ia memberi kita alat untuk hidup lebih baik, dan mungkin, untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermakna berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Pada pandangan pertama, ungkapan ini mungkin terdengar seperti pengingat yang suram, frasa yang memaksa kita untuk menghadapi kematian. Namun bagi para Stoik, memento mori bukanlah tentang ketakutan, tetapi tentang kebijaksanaan. Dengan mengingat bahwa waktu kita terbatas, kita mendapatkan perspektif yang benar. Kekhawatiran kecil, pertengkaran yang tak penting, pikiran-pikiran negatif, semuanya menjadi tidak berarti ketika kita menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Filsuf Seneca pernah mengatakan, kita bertindak seperti manusia fana ketika takut, tetapi bertindak seolah-olah kita abadi ketika kita menginginkan sesuatu. Kita menunda impian kita merasa kita masih punya waktu, tetapi kenyataannya kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki. Memento mori bukanlah untuk membuat Anda merasa putus asa, tetapi untuk membangunkan Anda. Itu memaksa Anda untuk bertanya pada diri sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir saya, apakah saya akan bangga dengan cara saya menjalani hidup? Apakah saya sedang membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting? Apa yang benar-benar bernilai? Dengan menerima kefanaan kita membebaskan diri dari rasa takut dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Tersembunyi dalam kegelapan, ingatlah bahwa Anda akan mati. Namun kenyataannya, ini bukan tentang keputusasaan, melainkan tentang kebijaksanaan, tentang perspektif yang benar. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan juga seorang filsuf Stoik, mengatakannya dengan sangat ringkas, Anda bisa pergi dari hidup ini sekarang juga. Biarkan itu memutuskan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Kematian bukanlah musuh. Musuh terbesar Anda adalah melupakan cara hidup ketika Anda masih ada. Kita sering membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal remeh, terjebak dalam kekecewaan sesaat dan gangguan yang tak ada habisnya. Memento mori menarik kita keluar dari tidur itu. Itu adalah peringatan, mengingatkan kita untuk menghargai anugerah dari setiap saat yang ada. Jangan anggap itu sesuatu yang suram, anggap itu sebagai pembebasan. Ini bukanlah penghitung waktu mundur, melainkan kompas. Itu meminta kita untuk membuang apa yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar bernilai. Bayangkan jika setiap orang menyadari betapa rapuhnya hidup ini, kita akan hidup dengan tujuan yang lebih jelas, lebih penuh dengan makna, bukan? Apakah Anda sering merasa tertekan dengan pekerjaan,
dengan tenggat waktu yang mendesak? Semua orang pernah melewati hal ini, jam-jam yang berlalu karena kekhawatiran, mengejar kesempurnaan, atau terobsesi dengan hal-hal yang dalam setahun lagi tidak akan ada yang mengingatnya. Memento Mori mengingatkan kita bahwa waktu itu terbatas. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah saya ingin membuang waktu berharga ini dengan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting? Atau saya akan memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Kreativitas, hubungan, hidup sepenuhnya? Penyesalan selalu bisa menyelinap ke dalam pikiran kita, kesempatan yang terlewat, kata-kata yang belum terucapkan, jalan yang belum dilalui. Tetapi daripada membiarkan penyesalan membuat Anda lumpuh, biarkan Memento Mori mengubah perspektif Anda. Setiap momen adalah kesempatan baru. Jangan terus terjebak pada apa yang telah hilang, tetapi tanyakan pada diri Anda. Apa yang bisa saya lakukan dengan waktu yang tersisa? Bayangkan hidup seperti sebuah jam pasir. Setiap butir pasir yang jatuh melambangkan momen yang telah lewat, tak bisa diulang, tak bisa diubah. Tetapi butir pasir di atas itu adalah masa depan Anda. Yang istimewa adalah Anda tidak tahu berapa banyak butir pasir yang masih tersisa. Ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membantu Anda fokus. Pelajaran dari orang Romawi. Orang Romawi memiliki cara yang sangat khusus untuk mengingatkan diri mereka tentang kefanaan hidup. Ketika seorang jenderal kembali dari medan perang, kerumunan bersorak, perayaan meriah, dan kemuliaan mengelilinginya. Tetapi di belakang jenderal tersebut selalu ada seorang pelayan yang berbisik, Memento Mori. Kenapa? Untuk mengingatkan mereka bahwa, tidak peduli seberapa besar kemuliaan yang mereka capai, keterbatasan hidup selalu ada. Bukan untuk membuat mereka kehilangan semangat, tetapi untuk membantu mereka tetap rendah hati, waspada, dan menghargai saat ini. Pelajaran untuk dunia modern. Pikirkan tentang saat-saat ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain di media sosial. Kehidupan yang tampaknya sempurna. Perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan suka dan pengakuan. Semua itu sangat melelahkan. Memento Mori memotong kebisingan itu. Itu membawa Anda kembali ke apa yang benar-benar penting. Hubungan yang berarti. Pertumbuhan pribadi. Hasrat yang menyinari jiwa Anda. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kecepatan dan gangguan. Media sosial menuntut perhatian kita. Algoritma membangkitkan ketidakamanan kita. Masyarakat terus mengatakan, Anda membutuhkan lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak kemasyhuran, lebih banyak kesuksesan. Tapi apakah itu benar-benar penting? Pada akhir hidup Anda, apakah Anda akan mengingat waktu yang dihabiskan dengan ponsel Anda, promosi yang Anda terima, atau momen yang benar-benar membentuk siapa diri Anda? Pertanyaan untuk Anda. Setiap hari, luangkan waktu untuk bertanya pada diri Anda. Jika hari ini adalah hari terakhir saya, bagaimana saya ingin menghabiskannya? Bukan dengan cara membuat daftar hal-hal yang perlu dilakukan sebelum mati secara dramatis, tetapi dengan cara menghargai setiap momen kecil yang penuh makna. Sebuah percakapan dengan orang yang Anda cintai. Sebuah proyek yang benar-benar Anda minati. Sebuah keputusan berani untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi memberi manfaat. Memento Mori bukan tentang ketakutan, itu adalah komitmen untuk hidup sepenuhnya. Biarkan pertanyaan ini menjadi panduan Anda. Apakah Anda masih menyimpan dendam yang tidak berguna? Apakah Anda menunda hal penting karena berpikir Anda masih punya banyak waktu? Apakah Anda hidup menurut definisi kesuksesan orang lain, bukan definisi Anda sendiri? Memento Mori bukan tentang takut pada kematian. Ini adalah bahan bakar yang membantu Anda menjalani hidup yang bermakna, dengan tujuan, dan kebahagiaan. Mulailah sekarang. Tulislah 3 hal yang paling penting bagi Anda. Setiap hari, lakukan satu tindakan besar atau kecil untuk menghormati nilai-nilai tersebut. Mungkin sebuah panggilan kepada seorang teman. Mungkin memulai proyek yang telah Anda tunda. Mungkin hanya berhenti sejenak, bersyukur atas apa yang Anda miliki. Memento Mori mengingatkan Anda bahwa hidup sedang berlangsung sekarang. Ini bukan beban, tetapi hadiah. Ia berbisik. Jangan tunggu. Jangan sia-siakan waktu. Jangan hidup seolah Anda sedang tidur. Waktu terus berjalan dan itu yang membuat setiap momen menjadi tak ternilai. Terimalah. Hidupkan sepenuhnya. Biarkan Memento Mori mengingatkan Anda bahwa, meskipun kematian tak terelakkan, hidup yang bermakna selalu ada dalam jangkauan Anda. Amor Fati, cintai takdirmu. Selalu ingat bahwa hidup tidak datang dengan desain yang sempurna. Hidup tidak meminta izin Anda,
dan tidak mengikuti rencana yang telah Anda susun dengan hati-hati. Pekerjaan yang Anda pikir adalah milik Anda malah terlepas dari tangan Anda. Hubungan yang Anda beri seluruh hati Anda tiba-tiba berakhir tanpa peringatan. Sebuah penerbangan yang terlewat, promosi yang tertunda, diagnosis penyakit yang tidak pernah Anda bayangkan. Momen-momen seperti itu bisa membuat Anda merasa dikhianati, seolah-olah hidup membelakangi Anda. Inilah saatnya Amor Fati masuk, cintailah takdirmu. Bukan hanya untuk bertahan. Bukan hanya untuk menerima dengan enggan. Tapi untuk mencintainya. Terimalah setiap tikungan, setiap tantangan, setiap jalan berliku seolah Anda yang memilihnya. Friedrich Nietzsche, salah satu pemikir modern paling kuat dalam stoicisme, merangkum semangat Amor Fati dengan kata-katanya. Formula saya untuk kebesaran dalam diri seseorang adalah Amor Fati tidak menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak maju ke depan, tidak mundur, tidak berubah sedikit pun selama kekekalan. Amor Fati bukan berarti berpura-pura bahwa kesulitan tidak menyakitkan. Itu berarti melihat kesulitan tersebut sebagai bagian dari perjalanan, sebagai bahan mentah yang membantu Anda berkembang. Cobalah situasi sederhana. Anda terjebak kemacetan, jenis kemacetan yang membuat Anda menggertakkan gigi dan mengetuk-ngetuk setir. Diri Anda yang lama akan menggerutu, marah, membiarkan rasa frustrasi menguasai emosi Anda. Tapi dengan Amor Fati, Anda berhenti sejenak dan berpikir, momen ini adalah milikku. Mungkin ini kesempatan untuk mendengarkan podcast yang sudah lama ingin Anda dengar. Mungkin ini latihan untuk melatih kesabaran. Kemacetan bukanlah hal yang melawan Anda, itu adalah hal yang ditujukan untuk Anda. Kesempatan yang terlewat, proyek yang gagal, hati yang hancur kadang-kadang semuanya terasa seperti lelucon kejam dari kehidupan. Tapi Amor Fati memberi Anda sudut pandang yang berbeda. Surat penolakan? Itu bukan pintu yang tertutup, itu adalah arah baru yang lebih cocok untuk Anda. Hubungan yang berakhir? Itu bukan kesalahan, itu adalah bab yang diperlukan untuk membuat Anda berkembang. Amor Fati mengajarkan Anda untuk percaya bahwa bahkan rasa sakit pun ada artinya. Alih-alih bertanya, kenapa saya? Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kisah Thomas Edison, simbol Amor Fati. Pada tahun 1914, pabrik Thomas Edison terbakar habis, menghancurkan bertahun-tahun penelitian dan jutaan dolar peralatan. Melihat api yang membara, Edison tidak menyerah dalam keputusasaan. Sebaliknya, dia berkata kepada putranya, "Pergilah panggil ibumu ke sini." Dia tidak akan pernah melihat kebakaran seperti ini lagi. Edison tidak melihat kebakaran itu sebagai akhir, tapi sebagai awal baru. Dengan uang asuransi dan tekad yang kuat, dia membangun kembali dari abu, bahkan berinovasi lebih kuat dari sebelumnya. Hidup juga seperti hutan yang terbakar. Ketika sebuah hutan terbakar, itu bukan kehancuran yang sia-sia, itu adalah persiapan untuk tunas baru yang berkembang. Kegagalan, kehilangan, dan penderitaan dalam hidup bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk mengubah Anda. Mereka adalah bahan bakar yang membuat Anda lebih kuat, lebih tahan banting. Aplikasi Amor Fati dalam kehidupan modern. Di era internet dan media sosial, ketidaknyamanan kecil pun bisa menjadi sangat besar. Sebuah email singkat bisa merusak seluruh pagi Anda. Sebuah jalan yang terblokir bisa membuat Anda merasa alam semesta melawan Anda. Media sosial membuat setiap kesalahan kecil terasa seperti kiamat. Tapi Amor Fati mengajak Anda untuk mundur dan melihat dengan cara yang berbeda. Email yang kurang sopan? Sebuah kesempatan untuk melatih ketenangan dan kebaikan. Jalan yang terblokir? Mungkin itu membawa Anda ke pemandangan indah yang belum pernah Anda lihat. Algoritma media sosial yang mengecewakan Anda? Mungkin itu pengingat agar Anda tidak bergantung pada hal itu. Berikutnya ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, tarik napas dalam-dalam dan katakan, Amor Fati. Bukan dengan nada sinis, tapi dengan ketulusan. Kemudian, tanyakan dua pertanyaan sederhana. 1-2. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? 2-2. Bagaimana hal ini bisa membuat saya lebih baik? Amor Fati dengan kebebasan. Kebebasan dari keinginan akan kehidupan yang lain. Kebebasan dari menyalahkan takdir. Kebebasan untuk mencintai hidup ini dengan segala kekurangannya, belokan, dan kejutan-kejutannya. Karena ketika kamu berhenti melawan dan mulai menerima, kamu akan menyadari bahwa setiap momen, bahkan momen yang paling sulit, adalah hal yang kamu butuhkan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dikotomi kontrol, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan.
Hidup seringkali terasa seperti tarik-menarik yang tak berujung. Satu sisi adalah apa yang kamu inginkan, pekerjaan impian, hubungan sempurna, pengakuan yang kamu rasa pantas kamu terima. Di sisi lain adalah kenyataan kacau, tak terduga, dan sepenuhnya tidak peduli dengan rencanamu. Perjuangan tanpa henti untuk mengendalikan hal-hal yang tak bisa dikendalikan membuat banyak orang kelelahan dan kecewa. Dikotomi kontrol, prinsip dasar dalam stoicisme memotong kekacauan ini dengan satu kebenaran sederhana. Ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Epictetus mengatakan dengan sangat jelas. Bukan peristiwa yang membuat seseorang bingung, melainkan cara mereka menilai peristiwa tersebut. Dengan kata lain, ketenangan datang dari fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Tindakanmu, pikiranmu, sikapmu, dan melepaskan sisanya. Ini tidak berarti menyerah atau pasif. Ini berarti memilih tempat kamu meletakkan energimu. Mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan adalah seperti mencoba menghentikan gelombang laut dengan tanganmu. Tetapi ketika kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, kamu akan menemukan kekuatan dan kebebasan di tengah kekacauan. Menerapkan dikotomi kontrol dalam kehidupan. 1. Media sosial, jangan biarkan orang lain mengendalikan emosimu. Pernahkah kamu merasa stres karena media sosial? Sebuah komentar negatif? Sebuah postingan yang tidak mendapatkan interaksi yang diinginkan? Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap kontenmu. Tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bereaksi terhadap mereka. Apakah kamu membiarkan perkataan seseorang yang asing merusak harimu? Atau kamu mundur sejenak, mengingatkan diri tentang nilai dirimu, dan melanjutkan? 2. Mencari pekerjaan, fokus pada apa yang kamu kuasai. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang dipilih oleh perekrut. Tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu mempersiapkan dirimu, usaha yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu menghadapi penolakan. Hasil tidak pernah dijamin. Tetapi usaha selalu berada di tanganmu. 3. Hubungan, jangan berusaha mengendalikan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai atau menghormati kamu. Tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan mereka dan bagaimana kamu menghadapi kekecewaan. Letakkan energi pada bagaimana kamu mengekspresikan dirimu, bukan mencoba mengubah orang lain. 4. Cuaca, contoh sederhana namun bermakna. Kamu tidak bisa menghentikan hujan turun, tidak peduli berapa banyak kamu berharap. Tetapi kamu bisa membawa payung, memakai jas hujan, atau bahkan menikmati hujan itu. Hidup juga seperti cuaca. Badai adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi kamu bisa memutuskan bagaimana kamu menghadapinya. Kisah Laksamana James Stockdale mengendalikan apa yang kamu bisa. Salah satu contoh paling kuat dari dikotomi kontrol datang dari Laksamana James Stockdale, yang bertahan hidup lebih dari 7 tahun dalam tahanan perang selama Perang Vietnam. Dia tidak bisa mengontrol kekejaman dari penjaga yang menahannya. Tetapi dia bisa mengontrol tindakan dan pemikirannya. Stockdale berkata, kamu tidak boleh keliru antara keyakinan bahwa kamu akhirnya akan menang dengan disiplin untuk menghadapi kenyataan yang kejam. Kisahnya adalah bukti kekuatan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dikotomi kontrol dalam dunia modern. Kita hidup di era gangguan. Media sosial memanipulasi emosi kita dengan membuat kita peduli pada hal-hal yang di luar kendali kita. Pendapat orang asing, pengakuan melalui jumlah suka, atau perlombaan tak berujung untuk perbandingan. Konsumerisme menambah tekanan, membuat kita percaya bahwa kebahagiaan terletak pada hal-hal di luar diri kita. Dikotomi kontrol mengajak kita kembali ke apa yang benar-benar penting. Usaha yang kamu masukkan dalam pekerjaanmu. Kebaikan yang kamu tunjukkan kepada orang lain. Nilai-nilai yang kamu jalani. Kebahagiaan tidak datang dari hasil. Itu datang dari memberi yang terbaik dalam apa yang kamu lakukan. Menerapkan dikotomi kontrol untuk kesehatan mental. Kecemasan seringkali muncul dari berusaha mengontrol hal-hal di luar kendali kita. Masa depan. Bagaimana orang lain memandang kita. Kesalahan di masa lalu. Dikotomi kontrol mengingatkan kita untuk berfokus pada saat ini dan melepaskan hal-hal yang tidak dapat diubah. Latihan praktis sederhana. Ambil selembar kertas dan tuliskan semua hal yang membuat Anda stres. Baca kembali daftar tersebut dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bisa mengontrol ini? Jika jawabannya ya, lingkari itu dan fokuslah padanya. Jika jawabannya tidak, coretlah dan lepaskan itu. Tempatkan energi Anda pada hal-hal yang bisa Anda kuasai dan abaikan hal-hal yang di luar jangkauan Anda. Dikotomi kontrol dengan kebebasan. Hidup ini selalu ada badai.
Namun, ketika Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, Anda akan menemukan kedamaian bahkan di tengah badai. Ingatlah, Anda tidak mengontrol apa yang terjadi pada Anda. Tapi Anda selalu mengontrol bagaimana Anda bereaksi. Dan itulah kekuatan sejati. Menerima dikotomi kontrol mengendalikan kapal kehidupan Anda. Ketika Anda menerima dikotomi kontrol, Anda belajar untuk menghadapi kesulitan dengan tenang. Anda berhenti membuang energi pada ombak yang tidak dapat Anda hentikan. Sebaliknya, Anda mulai mengarahkan kapal Anda setiap pilihan dengan keyakinan. Kesulitan adalah hal yang tak terhindarkan, namun, Anda memiliki hak untuk memilih bagaimana Anda menghadapinya. Akan ada hari-hari ketika beban hidup terasa sangat berat. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika rasa sakit dari kehilangan, kegagalan, atau ketidakpastian mencengkeram Anda. Namun ada satu hal yang pasti, Anda selalu bisa memilih bagaimana Anda menghadapi momen-momen tersebut. Memento mori, ingatlah Anda akan mati. Namun, ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk membangunkan Anda. Ketika Anda menyadari bahwa setiap momen berharga, Anda akan hidup dengan cara yang berbeda. Anda lebih merangkul orang yang Anda cintai. Anda berhenti menunda-nunda impian yang membuat Anda bersinar. Anda melepaskan kebencian yang membebani jiwa Anda. Kematian bukanlah akhir, itu adalah alasan untuk hidup lebih penuh. Amor fati, cintailah takdir Anda. Kemacetan, patah hati, dan belokan dalam karir itu bukan hukuman. Itu adalah kesempatan. Bagaimana jika Anda menghadapi setiap tantangan seolah-olah Anda telah memilihnya sendiri? Jika Anda percaya bahwa setiap kegagalan sedang membentuk Anda menjadi versi yang lebih kuat, lebih bijaksana? Cintai takdir Anda bukan berarti mencintai setiap momen. Ini berarti meyakini bahwa setiap momen memiliki tempat dalam perjalanan hidup Anda. Dikotomi kontrol, di mana kebebasan sejati ada. Banyak penderitaan kita datang dari berusaha mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Pendapat orang lain. Masa lalu. Masa depan. Namun, ketika Anda fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda, tindakan, pilihan, sikap Anda benar-benar mengendalikan hidup Anda. Anda berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak dapat diubah. Anda mulai membangun hidup yang mencerminkan nilai dan ambisi Anda. Stoisisme bukan ketidakpedulian, melainkan kekuatan batin. Orang-orang yang mengikuti stoisisme bukanlah makhluk Superman. Mereka juga memiliki rasa takut, keraguan, dan kesulitan sama seperti Anda. Namun mereka telah meninggalkan jalan bagi kita untuk bangkit dari kekacauan. Prinsip-prinsip mereka bukanlah peninggalan masa lalu, melainkan alat untuk masa kini. Bayangkan hidup dengan prinsip-prinsip ini memandu Anda. Ketika hidup menguji Anda, dan itu pasti akan terjadi, Anda akan tarik napas dalam-dalam. Ingatkan diri Anda, ini hanya sementara. Ini terjadi untuk saya. Saya mengontrol bagaimana saya bereaksi. Anda dapat memilih untuk bersyukur daripada mengeluh. Bertindak daripada merasa tidak berdaya. Mencintai daripada takut. Dunia mungkin kacau dan tidak terduga, tetapi dunia batin Anda itulah yang bisa Anda kendalikan. Pesan terakhir. Ketika Anda menghadapi momen yang sulit, ingatlah. Memento mori, ingatlah waktu Anda terbatas, jangan buang-buang waktu. Amor fati, cintailah takdir Anda, meskipun tidak sempurna. Dikotomi kontrol, fokus pada apa yang Anda bisa kontrol, lepaskan sisanya. Ini bukan hanya kata-kata melainkan kompas, jangkar yang menahan Anda di tengah badai, cahaya yang menuntun Anda. Hidup bisa penuh dengan kekacauan. Namun dengan prinsip-prinsip ini, Anda dapat mengarunginya dengan ketenangan dan keberanian. Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Anda selalu begitu. Dan dengan filosofi ini, Anda akan selalu begitu. Jika artikel ini menyentuh hati Anda dan Anda ingin lebih mendalami stoisisme, jangan lupa untuk mengunjungi kanal YouTube kami. Kami sedang membuat konten yang membantu Anda hidup dengan lebih jelas, lebih tangguh, dan lebih bermakna, semua berdasarkan kebijaksanaan abadi stoisisme. Langganan sekarang dan mari kita lanjutkan perjalanan ini, versi terbaik dari Anda sedang menunggu.